Al-Qarani, orang yang hidup di negeri Yaman. Uwais Al-Qarani itu adalah tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi justru disebut oleh Rasulullah. Hidup pada zaman Rasulullah, tapi nggak sempat ketemu Rasulullah. Hidupnya di Yaman, hidup dengan ibundanya. Baru setelah Rasulullah wafat, bisa pergi ke Makkah dan Madinah, bisa melaksanakan ibadah haji. Akan tapi di situ sahabat Nabi pernah mendengar Rasulullah menyanjung orang yang namanya Uwais, termasuk Khalifah Umar bin Khattab dan yang lainnya. Di dalamnya ada Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Nabi menitip salam untuk Uwais. Bahkan bukan sekedar menitip salam untuk Uwais, Nabi SAW meminta agar Sayyidina Umar dan yang lainnya meminta doa kepada Uwais Al-Qarani. Kalau sudah orang-orang disebut seperti itu, tentu penasaran, siapakah gerangan si Uwais? Mungkin dia seorang kiai gede, punya pondok besar, jamaahnya gede, punya sering kelihatan di televisi atau apa gitu. Ya, nah, mungkin khayalan kita begitu. Kalau orang baik mesti masyhur, karangannya, kitabnya banyak, muridnya banyak. Wah, ini. Kan dia khayalannya begitu. Wong disebut oleh Rasulullah. Sayyidina Umar mencari pada masa kekhalifan Sayyidina Abu Bakar, dicari, adakah di antara kalian orang yang dari Yaman namanya Uwais? Enggak ada. Waktu Sayyidina Abu Bakar wafat, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab nanya, enggak ada. Suatu ketika, betul ada orang berkata, ya, ada di antara kami namanya Uwais. Ini yang kita cari. Khayalannya apa? Imamah gede, diikuti oleh murid banyak begitu, karena Nabi menyanjungnya. Sampai Nabi menyuruh minta doa. Di mana dia? Kami sewa dengan 300 dirham atau dinar, 300 dirham untuk mengembala kambing. Bingung Sayyidina Umar. Makanya jangan rendahkan orang. Oh gitu. Di mana dia? Di sana mengembala kambing. Di Padang. Jadi dia itu diajak haji karena Uwais gak punya duit. Maka kamu boleh ikut haji bersama rombongan kami ya Uwais. Cuman kerjamu apa? Miara kambing. Orang dulu tuh gak ada duit, nggak ada catering di Mekah tuh nggak ada. Jadi bawa kambing sendiri, celbeleh itu. Jadi bawa unta, bawa kambing di perjalanan itu sambil makan nanti, sambil dikasih cari makan, kambingnya dimakan. Dan setelah itu dicari oleh Sayyidina Umar bin Khattab sama Sayyidina Ali, dicari, ketemu orang jombang cambing, bukan ulama, bukan ini, pengembala kambing. Akhirnya dekati, apakah benar kau yang namanya Uwais? Ya, aku namanya Uwais. Lalu Uwais bertanya, siapa kau? Aku adalah Umar bin Khattab, khalifah. Sama-sama kaget. Ini khalifah, bang datangi dia. Ada apa? Nabi titip salam untukmu. Nabi titip salam. Waalaikumsalam. Apakah benar Nabi titip salam untukku? Iya. Bahkan bukan sekedar menitipkan salam, tapi aku harus minta doa kepadamu. Uwais bukan orang sombong, ya tak doain tar dulu. Uwais mengatakan, kayak orang biasa, orang awam. Akhirnya Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali penasaran, kamu itu siapa sih sebenarnya? Kok sampai Nabi titip salam dan aku harus minta doa kepadamu? Ini penasaran. Jangan-jangan kamu itu kiai nyamar, ulama nyamar atau bagaimana? Nah, baik, akhirnya ditanya-tanya, saya tidak punya amalan apa-apa. Lalu kamu siapa? Kamu pernah ketemu Nabi Muhammad? Tidak pernah. Loh, kenapa kamu tidak ketemu Nabi? Baru dia menitikkan air mata. Aku sangat rindu dengan Rasulullah. Dan aku mendengar Nabi Muhammad ada di Madinah dan aku di Yaman. Bahkan setiap tahun aku melihat kafilah rombongan orang mau naik haji, saya melihat mereka pergi. Dan aku yakin mereka yang naik haji pasti ketemu Rasulullah. Tapi aku tidak bisa ikut. Sayyidina Umar bertanya, kenapa kamu tidak ikut? Biar ketemu Rasulullah. Tambah nangis Uwais, ngucur air mata. Sungguh aku satu sisi rindu kepada Nabi, tapi aku tidak bisa ikut. Kenapa? Karena di rumahku ada ibuku yang harus aku jaga, yang merawatnya, yang mengasih makan, yang menggendong, yang memandikan adalah aku. Aku tidak bisa meninggalkan ibuku. Baru sadar Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, lalu berkata, Uwais, inilah sebab kemuliaanmu karena ibu. Bayangkan, gara-gara merawat ibundanya sampai Nabi titip salam. Makanya yang diberi oleh ibunda, ayahanda di rumah itu sebetulnya adalah untuk sambung dengan Rasulullah. Jangan sia-siakan. Apalagi ibunda yang diuji dengan sakit. Uwais Al-Qarani setelah ibundanya wafat, baru Uwais bisa pergi ke Mekah. Tapi Nabi sudah wafat. Makanya Uwais Al-Qarani disebut dengan Sayyidut Tabi'in, tuannya para tabi'in.
hidup pada zaman Nabi tapi tidak bertemu Nabi. Itulah keutamaan seorang ibunda, keutamaan seorang ayah. Keberkahan ada di sana. Sekarang bapaknya dibentak-bentak, belum mati sudah ditanya mana warisannya. Kurang ajar bener itu anak. Bapaknya masih hidup ditanya, Pak warisan saya mana? Wah, mati duluan kau nanti anak. Wah, hati-hati. Tanya ke bapaknya kok warisan. Warisan itu adalah orang yang mati baru diambil warisannya. Bapaknya masih hidup ditanya warisan. Apalagi bapaknya lagi sakit. Ya Allah, kurang ajar bener itu anak. Pak, bapak sudah sakit-sakit, warisannya mana? Wah, doain bapaknya mati. Awas, hati-hati. Ayahandamu, ibundamu, kalau pengen bahagia kuncinya ada di sana. Kalau ada 5 bersaudara, siapa yang paling berbakti kepada bapak ibunya paling baik, dia yang paling sukses di dunia dan di akhirat. Nggak bisa dibantah, ini rumus. Urusannya hati. Kalau pengen jadi kayak Uwais Al-Qarni, mulia, disanjung sampai hari ini. Allah, Uwais Al-Qarni disalami oleh Nabi, disanjung oleh sampai hari ini, dan dia di surga mulia. Padahal dia tidak ketemu Nabi, tapi disalamin Nabi karena ibundanya. Allah alam bisawab.